Halo bonek dan bonita, selamat datang di channel Bajul Ijo TV. Tempatnya informasi yang membahas semua tentang Persebaya Surabaya. Berikut ini beberapa topik yang akan kita bahas. Bajul Ijo move on, bungkam Persita Tangerang, Francisco Rivera tepati janji. Dejan Tumbas jadi sorotan supporter, pelatih Persebaya pastikan fleksibilitas posisi pemain asing. Penyesalan Vitor Barata tolak Persebaya Surabaya, kini gabung klub Championship. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari jadi nomor 2 terbaik. Eduardo Perez persembahkan kemenangan pertama Persebaya untuk bonek dan bonita. Persebaya menang tipis atas Persita, Eduardo Perez mengatakan yang penting 3 poin. Eduardo Perez tak hiraukan komentar bonek tentang Persebaya baru cetak 1 gol di 2 laga. Lini depan Persebaya jadi sorotan, Eduardo Perez ungkap keyakinan pada Mihailo Perovic. Petik kemenangan perdana di BRI Super League, Bajul Ijo PD Tata Bali United. Gol Francisco Rivera, bungkam Persita, Persebaya bawa pulang kemenangan pertama di Super League. Rivera tepati janjinya bahwa Persebaya menang. Keinginan Francisco Rivera, gelandang asing Persebaya, ingin mengobati kekecewaan bonek dengan meraih kemenangan saat menghadapi Persita Tangerang pada Sabtu 16 Agustus 2025 sore di Stadion Indomilk Arena, Tangerang akhirnya terwujud. Sebelumnya, bonek sebutan supporter fanatik Persebaya sempat kecewa setelah laga pekan pertama Super League 2025-2026, Persebaya menelan kekalahan 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Hasil yang jelas mengecewakan, karena musim ini Persebaya menargetkan gelar juara. Kami tahu, kami kalah di pertandingan terakhir. Tetapi kami siap datang ke sini untuk berjuang meraih 3 poin bagi bonek, kata Francisco Rivera saat jumpa pers jelang laga Jumat 15 Agustus 2025. Untuk itu, demi hasil maksimal, pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 ini, Rivera sudah mempelajari kekuatan Persita. Apalagi akan bermain di depan pendukung sendiri. Jelas tim memiliki motivasi ekstra. Kami menganalisis Persita, tetapi kami bekerja sangat keras selama seminggu. Saya rasa kami siap meraih 3 poin, kata Rivera. Dejan Tumbas jadi sorotan para pendukung. Pemain asing Persebaya Surabaya Dejan Tumbas masih menjadi sorotan di kalangan supporter terkait penempatannya sebagai bek kiri. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menegaskan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Tumbas mengenai posisinya di tim. Menurutnya, Tumbas tidak mempermasalahkan jika ditempatkan di posisi manapun karena keputusan akhir berada di tangan pelatih. Tentang Tumbas, saya rasa saya sudah membicarakannya kemarin. Tumbas adalah pemain tipikal yang diinginkan semua pelatih di tim, ungkap Eduardo Perez pada Senin, 18 Agustus 2025. Perez menambahkan dirinya tidak hanya fokus pada satu pemain. Saat ini Persebaya memiliki 9 pemain asing, di mana beberapa di antaranya bisa dimainkan di lebih dari satu posisi. Salah satunya adalah gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, yang dapat dirotasi sesuai kebutuhan tim. Bagi seorang pelatih, ini kabar terbaik karena Anda bisa ditempatkan di posisi manapun karena pemain ini bisa bermain sempurna di sana, imbuh pelatih asal Spanyol itu. Sebelumnya, sejumlah supporter Persebaya mendesak agar Tumbas dikembalikan ke posisi aslinya sebagai striker murni. Namun pelatih Eduardo Perez menegaskan bahwa fleksibilitas Tumbas merupakan nilai tambah penting bagi tim Bajul Ijo. Penyesalan Vitor Barata tolak Persebaya. Vitor Barata dulu sempat santer dihubungkan dengan Persebaya Surabaya, kini resmi berseragam klub Championship Indonesia PSMS Medan. Kabar kepindahan ini diumumkan langsung melalui unggahan resmi Instagram PSMS pada Minggu 17 Agustus 2025.
Dalam postingan tersebut, PSMS Medan memperkenalkan Vitor Barata sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat lini tengah tim menghadapi kompetisi musim 2025-2026. Nama Barata sejatinya sempat mencuat di jagat sepak bola Indonesia setelah performa gemilangnya bersama Persibo Bojonegoro. Kala itu, Barata sempat digadang-gadang akan direkrut Persebaya Surabaya sebagai pelapis Francisco Rivera. Pasalnya, musim lalu Persebaya sempat terseok-seok ketika Rivera harus absen akibat cedera dan akumulasi kartu. Namun rumor Barata ke Persebaya hanya sebatas angin lalu. Sekarang Vitor Barata resmi menjadi pemain dari PSMS Medan. Apakah Vitor Barata menyesal dulu tidak menerima tawaran Persebaya? Gimana dulur pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Hernando kiper terbaik di pekan kedua. Performa gemilang diperlihatkan kiper muda Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi, di awal musim Super League 2025-2026. Penjaga gawang andalan Timnas Indonesia itu sukses mencatatkan 9 penyelamatan dalam 2 laga awal, sekaligus menempatkannya sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak kedua di Liga. Pada laga pekan kedua kontra Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena, Sabtu 16 Agustus 2025 sore, Hernando tampil impresif dengan 5 penyelamatan penting. Aksinya mengamankan gawang Persebaya Surabaya menjadi kunci kemenangan tipis 1-0 lewat gol tunggal Francisco Rivera di babak pertama. Clean sheet yang diraih Persebaya Surabaya di markas Persita menjadi yang pertama musim ini sekaligus kemenangan perdana Green Force. Hernando mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, meski tuan rumah terus melancarkan tekanan hingga menit akhir. Ketangguhannya di bawah Mistar memberi kepercayaan diri lebih kepada lini belakang Persebaya Surabaya, yang musim ini dituntut tampil konsisten. Perez persembahkan kemenangan perdana. Persebaya Surabaya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang saat bersua ke Indomilk Arena Sabtu 16 Agustus 2025 sore WIB. Gol tunggal Francisco Rivera di menit ke-23 jadi penentu kemenangan Bajul Ijo di laga tersebut. Kemenangan ini sekaligus jadi 3 angka pertama bagi Persebaya setelah pekan lalu takluk secara mengejutkan di tangan PSIM Yogyakarta. Berhasil memutus tren negatif di pekan kedua BRI Super League jelas membuat Eduardo Perez senang. Saya pikir kedua tim tampil sebagaimana mestinya karena kami tentunya menginginkan kemenangan, tutur sang pelatih kepada awak media. Menurut saya mereka Persita menekan kami dengan baik. Dan kami mulai mencoba untuk membuka ruang di sisi lain lapangan dan akhirnya kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol di babak pertama dan kemungkinan mencetak lebih dari 1 gol. Kemenangan ini untuk sementara waktu menempatkan Persebaya di peringkat 8 klasemen sementara dengan torehan 3 angka. Setelah ini, Bajul Ijo akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo dan kemenangan ini jelas jadi modal positif bagi pasukan Edu Perez jelang pertandingan tersebut. Persebaya menang yang penting 3 poin. Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengapresiasi perjuangan pemainnya karena kemenangan ini didapat tidak dengan mudah. Persebaya kalah penguasaan bola, juga kalah dalam melepaskan tendangan ke gawang lawan. Namun Persebaya bermain cukup efektif. Dari total 4 tendangan mengarah ke gawang, 1 diantaranya berbuah gol. Yang terpenting adalah 3 poin. Karena pada akhirnya di pertandingan pertama kami tidak pantas kalah, kata Eduardo Perez setelah pertandingan. Dan tentu saja, kami datang ke sini untuk mencoba menang dan kami berhasil, tambah Eduardo Perez. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Persebaya musim 2025-2026 setelah laga pekan pertama kalah 0-1 dari PSIM Yogyakarta. Kami sangat senang untuk para pemain, untuk seluruh klub, dan tentu saja untuk bonek dan bonita karena ini kemenangan juga untuk mereka, pungkas Eduardo Perez. Eduardo Perez tidak tanggapi komentar bonek.
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menegaskan tak terlalu ambil pusing meski tim Bajul Ijo baru mampu mencetak 1 gol dari 2 laga awal BRI Super League 2025-2026. Kami mencetak 1 gol dan kebobolan 1. Lalu kenapa? Saya akan khawatir jika kami tidak menciptakan peluang, ujar Perez Sabtu 16 Agustus 2025. Menurut pelatih asal Spanyol itu, cepat atau lambat Green Force akan tampil lebih tajam di depan gawang. Ia optimis lini serang Persebaya segera beradaptasi dan menghasilkan banyak gol. Kami punya banyak pemain bagus di depan. Kami punya pemain yang akan mencetak banyak gol. Saya tidak ragu, tegas mantan asisten Luis Milla di Timnas Indonesia tersebut. Perez juga menyinggung kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang. Ia menyebut anak asuhnya tampil dominan di laga tersebut. Kami harus terus berjuang dan hari ini kami sangat senang karena kami menang 1-0 dan juga karena kami mencatatkan clean sheet. Terkadang di liga ini sangat sulit terkadang, tuturnya. Lini depan Persebaya jadi sorotan. Lini depan Persebaya mendapat sorotan karena dinilai sangat buntu di 2 pertandingan awal BRI Super League musim ini. Bahkan, dalam laga melawan Persita ini, mereka hanya mampu mencetak gol sematawayang dari Francisco Rivera pada menit ke-23. Setelah itu, para pemain kesulitan mencetak gol karena tak ada yang mampu disarankan ke gawang lawan. Eduardo Perez pun menegaskan terkait disorotinya lini depan Persebaya. Menurutnya, yang terpenting buat tim adalah bisa menciptakan banyak gol, meski produktivitas tim jadi sorotan. Kami mencetak 1 gol tetapi hanya kebobolan 1 gol juga. Jadi apa masalahnya? Saya akan khawatir kalau kami tidak bisa menciptakan peluang, ujar Eduardo Perez kepada awak media termasuk bolasport.com seusai pertandingan Sabtu 16 Agustus 2025. Pelatih asal Spanyol itu menilai bahwa Persebaya memiliki kualitas yang bagus untuk pemain lini depan dalam mengubah keadaan. Walaupun saat ini, para pemain Persebaya belum bisa mencetak banyak gol dalam 2 pertandingan ini. Ia percaya deretan penyerang ini termasuk Mihailo Perovic akan segera unjuk ketajaman. Bajul Ijo sudah siap hadapi Bali United. Kemenangan atas Persita ini menjadi bekal positif yang sangat berharga bagi Persebaya atau yang dijuluki Green Force untuk menyongsong laga pekan ketiga. Mereka akan menghadapi tantangan berat melawan Bali United pada Sabtu 23 Agustus 2025 mendatang. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kekuatan Persebaya di awal musim. Bali United sendiri memiliki catatan yang menarik di 2 laga awal musim ini. Mereka belum terkalahkan, namun juga belum meraih kemenangan. Salah satu hasil seri Bali United diraih saat bertandang ke markas Malut United, tim yang memiliki skuad bertabur bintang dan dikenal tangguh di kandang. Ini menunjukkan bahwa Bali United adalah lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Dengan kondisi Bali United yang solid dan belum terkalahkan, pertandingan melawan mereka diprediksi akan menjadi ujian yang jauh lebih berat bagi Bruno Moreira dan rekan-rekannya di Persebaya. Tim harus mempersiapkan diri dengan matang, baik secara fisik maupun strategi, untuk menghadapi lawan yang memiliki kualitas seimbang. Persebaya diharapkan dapat mempertahankan momentum positif ini di laga selanjutnya. Francisco Rivera penyelamat Persebaya. Tendangan Francisco Rivera menggetarkan Indomilk Arena di menit ke-23. Satu sontekan klinis hasil umpan matang Arif Catur melesat mulus ke gawang Persita Tangerang. Suporter tuan rumah terdiam, sementara para pemain Persebaya berlari ke sudut lapangan merayakan gol. Itu bukan sekadar angka di papan skor, tapi juga sinyal awal kebangkitan Bajul Ijo di BRI Super League 2025-2026. Sejak saat itu, pertandingan berubah. Persita berlari mengejar, Persebaya bertahan sambil menunggu kesempatan menusuk. Laga pekan kedua BRI Super League 2025-2026 ini menjadi ajang penting bagi kedua tim. Persebaya datang ke Tangerang dengan misi membawa pulang poin penuh, sementara Persita mencari kemenangan perdana.
Secara statistik, tuan rumah lebih unggul. Mereka menguasai 51% bola dan melepaskan 16 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran. Namun, efektivitas jadi pembeda. Persebaya hanya butuh 1 peluang emas untuk memastikan kemenangan. Gol Rivera cukup membuat mereka pulang dengan kepala tegak.